Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Sendiriwati dan teman-teman kelas 1A dan 2. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Sebelum memulai agenda pada hari ini, marilah kita membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Catika Nurul Aini dari kelas 1K. Baik, rangkaian acara pada kesempatan kali ini terdiri dari pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, kesimpulan, dan penutup. Marilah kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Kepada kelompok 3C, waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3C. Di sini kami beranggota Anindora Berdianti, Aulia Agis Pramesti, Denisha Mutiara Hamidah, Felicia Nurrahmah, Kode 1 Azmi Mustafi Rakyat. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan dengan cara untuk menerapkan suatu rencana yang sudah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan metode pembelajaran ini masih bersifat konseptual atau yang berkonsep, bisa disebut dengan berstruktur ya. Terus dengan kata lain, strategi merupakan plan of operation, achieving something atau rencana operasi untuk mencapai sesuatu. Sedangkan metode adalah way in achieving something atau suatu cara untuk mencapai sesuatu menurut Bina Senjaya 2008. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sini saya akan menyampaikan beberapa contoh metode pembelajaran. Ada 3, yaitu yang pertama ceramah. Ceramah merupakan suatu strategi pembelajaran dengan kegiatan guru menyampaikan fakta-fakta dan prinsip-prinsip, sedangkan pembelajar membuat catatan-catatan. Yang kedua, yaitu demonstrasi. Demonstrasi sama dengan ceramah dalam hal komunikasi langsung dan pemberian informasi dari guru kepada pembelajar. Yang ketiga, yaitu diskusi. Diskusi merupakan suatu percakapan dengan beberapa orang dengan maksud atau memiliki tujuan tertentu. Di sini saya akan melanjutkan tentang gaya pembelajaran. Gaya belajar merujuk pada preferensi individu dalam cara mereka menerima, memproses, dan menyimpan informasi. Tidak semua orang mempunyai gaya belajar yang sama. Jika gaya belajar saya berbeda dengan gaya belajar orang lain, itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Dari banyaknya gaya belajar, di sini saya akan menjelaskan 6 gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah mereka yang lebih cenderung paham atau mudah menyerap informasi melewati gambar. Contohnya seperti belajar lewat video atau melihat suatu gambar. Kemudian yang kedua ada gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah mereka yang lebih mudah mendapatkan informasi melalui suara, seperti mendengarkan sebuah rekaman atau podcast atau bisa melalui suatu ceramah. Kemudian yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang dimana mereka lebih mudah menyerap informasi melalui suatu tindakan. Contohnya seperti suatu eksperimen atau suatu pengalaman atau seperti bermain peran seperti role-play. Kemudian yang keempat ada gaya belajar interpersonal, yang dimana mereka lebih mudah menyerap informasi melewati belajar secara berkelompok seperti kerja kelompok atau proyek bersama. Kemudian yang kelima ada gaya belajar interpersonal. Kebalikan dari gaya belajar interpersonal, gaya belajar intrapersonal adalah mereka yang lebih mudah memahami pembelajaran dengan cara mandiri seperti belajar secara individu. Kemudian yang terakhir ada gaya belajar verbal. Gaya belajar verbal adalah mereka yang lebih memahami atau mudah menyerap informasi melalui kata-kata seperti menulis esai atau membaca esai atau membicarakan
teknik mind mapping, metode informasi secara visual, teknik payment, metode memahami menguasai materi dengan baik dan menjelaskan kepada orang lain, teknik space reflection, metode pengulangan, teknik active recall, metode mengingatkan tanpa melihat catatan, teknik Colmes notes, metode mencatat yang lebih terstruktur, teknik teknik pembelajaran yang melibatkan berbagai topik atau bentuk pelatihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi belajar. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Yang pertama, ciptakan emosi positif. Emosi positif akan mempengaruhi kinerja otak kita. Contohnya dengan cara bersyukur dan ini memberikan pujian. Yang kedua, ciptakan minat. Gimana sih caranya kita dapat buat semangat belajar? Caranya itu membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik. Yang ketiga, ada temukan gaya belajar. Contoh gaya belajar itu dibagi 3. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual dengan cara penglihatan. Ada beberapa orang yang lebih mudah dengan melihat secara langsung. Yang kedua ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial lebih senang membaca dan mendengarkan. Yang ketiga gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini lebih suka dengan belajar metode praktek. Selanjutnya yang keempat, memperhatikan kemampuan waktu. Yang kelima, memilih tempat dan suasana yang nyaman. Yang kelima, pilih tempat dan suasana yang nyaman. Contohnya kita harus memilih tempat yang nyaman agar lebih fokus. Ada beberapa orang yang lebih suka suasana belajar bareng-bareng, ataupun ada beberapa orang yang lebih suka belajar dengan sendiri. Yang keenam, gunakan musik lembut. Apa sih fungsi musik dalam pembelajaran efektif? Yang pertama itu dapat berpengaruh meningkatkan mood ketika belajar dan mengurangi kejenuhan. Adapun contoh musik yang pertama instrumental, klasik, dan musik favorit. Yang ketujuh, membuat peta pikiran atau mind mapping, atau yang disebut juga mind mapping, untuk membantu dan memahami materi dan lebih mudah mengingat. Terima kasih kepada kelompok 3C yang sudah selesai menyampaikan materi. Selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Akan diberikan 2 kali kesempatan untuk 2 orang yang ingin bertanya. Dipersilakan. Boleh? Perkenalkan, nama saya Sarah Fajrina dari kelompok 7 kelas 1A. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui cara belajar kita? Ini Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada yang ingin bertanya kembali? Boleh? Ya. Perkenalkan, saya Alia Febriani, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, apakah setiap pembelajaran cocok digunakan dalam semua mata kuliah? Terima kasih. Bentar belum. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 3 untuk mempersiapkan jawaban. 1, 2, 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah mengenai bagaimana cara mengetahui cara belajar kita. Yang pertama yaitu ada tes gaya belajar. Yang kedua, perhatikan kebiasaan belajar. Yang ketiga, coba berbagai cara belajar. Dan yang keempat, tanyakan kepada orang lain. Apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. 2, 3. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Alia. Apakah setiap macam-macam metode pembelajaran bisa cocok digunakan untuk semua mata kuliah? Jawabannya enggak ya, karena enggak semua metode pembelajaran itu cocok untuk mata kuliah. Karena pasti beda dong dari pembelajaran
anafis atau anatomi fisiologi dengan bahasa Indonesia. Kalau anatomi fisiologi itu butuh apa ya? Butuh melihat apa sih namanya? Visual ya, bentuk itu visual. Kalau bahasa Indonesia itu bisa dihafal gitu. Apa bisa dijawab? Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.